menyampaikan konferensi pers dari 3 lembaga, KPU, Bawaslu, dan DKPP terkait respon kami 3 lembaga terhadap berbagai masukan, usulan dari masyarakat, dan juga proses yang kami lakukan dalam konteks diskusi masing-masing lembaga maupun pertemuan tripartit merespon peraturan KPU nomor 10 tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR dan DPRD. Pagi ini kebetulan hadir bersama-sama kami, ada Ketua KPU dan juga anggota, ada Ketua Bawaslu dan juga anggota, termasuk juga Ketua DKPP dan anggota. Nanti bagaimana proses dinamikanya dan kemudian respon kami terhadap berbagai aspirasi atau masukan masyarakat itu akan disampaikan oleh Ketua KPU. Kemudian akan ada kita minta juga Ketua Bawaslu dan Ketua DKPP untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan proses yang atau dinamika yang sedang berlangsung. Nanti mungkin kita buka setelah sesi penyampaian pandangan dari 3 pimpinan lembaga. Nanti akan ada sesi tanya jawab, mungkin 1 atau 2 pertanyaan dan kemudian bisa dilanjutkan dalam melalui doorstop. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Silakan Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Ketua DKPP dan para anggota DKPP, yang saya hormati Ketua Bawaslu beserta para anggota Bawaslu, yang saya hormati para anggota KPU, Pak Sekjen KPU, teman-teman sekalian. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 10 Mei tahun 2023, kami KPU akan menyampaikan rilis ya, sehubungan dengan adanya berbagai masukan dari para pihak berkaitan dengan peraturan KPU nomor 10 2023 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota, khususnya yang berkaitan dengan cara penghitungan 30% jumlah bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota, keterwakilan perempuan di setiap daerah pemilihan. Yang pertama, kami KPU, Bawaslu dan DKPP merespon ya masukan dari berbagai macam kalangan, dan kemudian kami membahas secara bersama-sama pada hari Selasa kemarin tanggal 9 Mei tahun 2023, dan kemudian kami bersepakat untuk dilakukan sejumlah perubahan dalam peraturan KPU nomor 10 tahun 2023, terutama yang berkaitan dengan cara penghitungan 30% jumlah bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota perempuan di setiap dapil. Yang kedua, KPU akan melakukan perubahan ketentuan pada pasal 8 ayat 2 peraturan KPU nomor 10 2023 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota sebagai berikut. Jadi dalam teks yang sekarang ini, pasal 8 ayat 2 PKPU nomor 10 2023 berbunyi bahwa dalam hal penghitungan 30% jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka pecahan, maka apabila 2 tempat desimal di belakang koma bernilai A kurang dari 50, hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke bawah, atau B 50 atau lebih, hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke atas. Akan dilakukan perubahan menjadi dalam hal penghitungan 30% jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas. 3. Di antara pasal 94 dan 95 disisipkan satu pasal, yaitu pasal 94A
sehingga berbunyi sebagai berikut yang akan kita masukkan dalam perubahan atau revisi PKPU 10 2023. Ayat 1, bagi partai politik peserta pemilu yang telah mengajukan daftar bakal calon sebelum berlakunya peraturan komisi ini, maksudnya peraturan KPU yang perubahan, melakukan perbaikan daftar bakal calon sampai dengan batas akhir masa pengajuan bakal calon. Artinya masih ada kesempatan sampai dengan 14 Mei 2023. Ayat 2, dalam hal partai politik peserta pemilu tidak dapat melakukan perbaikan daftar bakal calon sampai dengan batas akhir masa pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1, melakukan perbaikan daftar bakal calon pada tahapan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon. 4, mengingat waktu pengajuan bakal calon anggota DPR dan DPRD untuk pemilu tahun 2024 sedang berjalan, maka perubahan peraturan KPU tersebut akan segera dilakukan dan akan dikonsultasikan kepada DPR dan pemerintah pada kesempatan pertama. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga dapat kita pahami bersama-sama. Nanti secara teknis apabila ada yang ingin menyampaikan, ingin mengetahui informasi yang lebih detail akan disampaikan oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Mas Bidang. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan dari KPU. Kami persilahkan Ketua Bawaslu untuk memberikan beberapa hal berkaitan dengan ini. Silakan Mas Berjan. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera buat kita semua. Atas hal yang dilakukan oleh KPU, maka pembahasan ini dilakukan pada tadi malam tripartit antara KPU, Bawaslu, dan DKPP mencermati berbagai hal yang berkaitan dengan masalah 30% jumlah bakal calon perempuan. Oleh sebab itu, tindakan yang oleh KPU ini sudah melakukan konsultasi beserta rapat bersama antara DKPP dan Bawaslu. Jadi langkah yang dilakukan ini sudah menjadi persetujuan di antara ketiga lembaga dan kami mendukung sepenuhnya langkah yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bawaslu selanjutnya Ketua DKP, silakan Pak Dim. Terima kasih Mas Hasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ketua KPU dan jajaran, Ketua Bawaslu dan jajaran, anggota DKPP, juga teman-teman jurnalis yang saya banggakan. Jadi tadi malam singkatnya kita melakukan rapat tripartit untuk membahas PKPU nomor 10. Tadi dijelaskan bahwa apa yang dilakukan KPU adalah mengakomodir masukan-masukan dari berbagai pihak, sehingga kita harapkan semuanya bukan berkuasa, tapi sesuai dengan norma undang-undang nomor Undang-Undang 7 2017, terutama pasal 245, bahwa memenuhi paling sedikit 30% keterwakilan perempuan di pencalekan secara nasional. Jadi dengan diubahnya PKPU nomor 10 itu sudah akan terakomodir, memenuhi amanat undang-undang. Jadi dalam hal ini DKPP itu saja sangat senang dan dasar umumnya mendukung atau support langkah yang dilakukan oleh KPU, karena memang harus demikian adanya. Kita harus mengetahui norma undang-undang secara konsumen. Saya kira itu dari saya. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan jurnalis semua, dan semoga semuanya ini menjadikan pemilu kita akan lebih bermartabat, beretika, dan
sangat prinsip. Saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua DKPP. Demikian teman-teman jurnalis yang dapat kami sampaikan.